Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita akan bincang santai lagi dengan Dokter Ibnu ataupun Dokter Ican. Nah, ya kita langsung saja suruh Dokter Icannya perkenalkan diri ya. Halo, nama saya Dr. Ibnu, biasa dipanggil Dr. Ican atau Opa. Nah, Dokter Ican atau Dokter Ibnu nih kita mau ngobrol-ngobrol apa nih kira-kira yang menarik. Karena saya lagi di channel Dr. Sadam, kan biasanya dokter membahas tentang diet kan. Ya. Nah, mungkin cocok nih kalau kita bicara tentang diet. Nah, ya ini kita bincang-bincang santai aja ya. Nah, jadi oke lah kalau seandainya mau bicara tentang diet nih. Nah, jadi cerita apa sih yang ada di sekitar Dokter Ibnu tentang diet nih? Ya, jadi mungkin penonton di rumah mau tahu juga kan. Cerita mungkin ada cerita yang menarik kan, tetangga. Kalau pengalaman saya, mungkin kalau sejak pandemi corona ini kan mungkin saya jarang keluar. Cuman kalau sebelum-sebelum itu mungkin ada tetangga saya atau teman saya yang mereka memang pernah bercerita pada saya pingin diet, bertanya tentang diet. Mungkin karena saya selama ini kerja kan, terutama di bagian kesehatan, tentu saya kasih mereka beberapa tips lah atau beberapa masukan, saran kayak itu. Nah, Ya, ini kan banyak kan kalau seandainya sebenarnya kalau masalah diet ini tidak selesai-selesai. Karena banyak orang yang diet ya kan, tapi segitu-segitu aja. Nah, kalau di lingkungan Dokter Ibnu kayak mana nih? Soalnya saya perhatikan penonton-penonton saya ini dietnya kayaknya stuck ataupun bingung. oh gitu. Kalau biasanya kalau di tempat saya, terutama tempat kerja saya kan, jadi memang mereka nih banyak yang pingin diet atau sedang dalam diet. Tapi kalau saya lihat mereka itu tidak benar-benar serius. Nah, kurang sungguh-sungguh. Kurang sungguh-sungguh kalau saya bilang dalam dietnya. Misalnya kalau mereka pingin diet, dok, saya lagi diet nih. Oh. Terus berapa lama mereka makan? Mereka pesan makanan. Kalau ditanya, mereka bilang mungkin hari ini aja dok, kayak gitu kan. Nggak tahu aja besok diulangi. Ya gagal dong. Mungkin yang dipesan kan mungkin makanan sehat atau kayak mana mungkin? Ah, enggak lah. Kalau selama saya dinas, biasanya mereka makan tuh makanan-makanan yang kalau dalam diet itu bisa dikatakan tidak boleh. Nah, tidak boleh dikonsumsi saat menjalankan diet. Oh, berarti Misal makan mie rebus, mie goreng, tekwan, bakso, gitu-gitu, donat, gitu dong. mungkin porsinya mungkin kan sedikit, mungkin ya. Nah, kalau yang mereka lakukan gimana tuh? Kalau mereka tapi mereka seringnya ngemil memang. Jadi mereka sudah makan, nanti pesen lagi, gitu. Nah, nanti bawa lagi makanan, gitu kan, gitu. Mungkin karena ada sip-sip malam gitu ya. Mungkin kan lapar mata ataupun gatal mulutnya kan nggak ngunyah kan karena jaga malam benar, mungkin benar, ya. Soalnya saya perhatikan orang-orang yang kerja sip malam tuh rata-rata makan malam ataupun ngemil. Kadang memang udah niat dari rumah itu bawa bekal cemilan atau jajanan ya. Sering. Nah, ini Sudah bawa bekal, mesen makanan lagi, ngemil lagi kan. Karena kawan mungkin ngajak kan temennya, yuk kita beli makan ini, oh iya nitip gitu ya. Nah, jadi kayak mana tuh pesan untuk mereka? Kalau saya sih pesan untuk mereka, kalau memang mereka pingin diet, mereka ya sebaiknya tetap sesuai aturan dalam diet. Jadi ada memang makanan-makanan yang boleh dikonsumsi atau dijaga kan. Nah, minimal kalau mereka memang harus seperti itu, lapar atau makan, yaitu tadi aktivitas untuk membakar kalori mereka itu, apa yang mereka makan harus dikeluarkan lagi kan, gitu. Nah, ini kan banyak juga nih bukan orang-orang ya, rata-rata semua orang mau yang instan. Maksudnya itu ya kalau bisa seminggu sudah ideal ya berat badannya itu. Nah, kayak mana tanggapan orang-orang yang punya pemikiran diet itu mau instan? Kalau saya sih menanggapinya itu ya pemikiran yang tidak sesuai atau kurang sesuai. Kenapa? Ya namanya kita pingin berhasil sukses, tentu harus ada usaha, kerja keras. Kan nggak mungkin orang pingin sukses tidur-tiduran di rumah kan. Atau orang yang seperti diet, pingin kurus dalam waktu seminggu atau turun berat badannya dalam waktu seminggu. Ya itu nggak mungkin. Karena mereka harus usaha dulu. Jadi ya banyak lah step-step yang harus mereka jalani. Kalau secara instan saya kayaknya kurang sependapat. Ada yang misalnya dengan obat ini langsung turun, itu saya nggak percaya. Kebanyakan itu hoax lah, bohong. Ya. Apalagi kan
mereka sering beli obat-obatan nih teman-teman, sering beli obat-obatan di sosial media, Instagram ya, ada endorse ini, endorse itu, turun 1 kilo 1 hari langsung dibeli ya. Obat itu nggak jelas asal usulnya dari mana, ada BP POM nggak ada, belum tentu ada ya. Nggak ada ya. Justru itu berbahaya sendiri nanti bagi kesehatan mereka dan bisa terjadi gangguan kan pada organ-organ kan. Tapi saya di channel saya ini saya serukan terus ya kan, apa sih dampaknya negatifnya diet yang asal-asalan, diet pakai obat-obatan. Tapi saya nggak melarang karena saya nggak ketemu langsung sama mereka kan. Jadi yang jelas saya berikan edukasi. Kalau seandainya diet seperti ini, efek sampingnya seperti ini. Yang baik seperti ini. Cuma butuh proses. Tapi saya kembalikan lagi ke penonton di rumah, sobat-sobat diet di rumah kan. Kalau seandainya mau diet seperti itu ya silakan saja. Efek sampingnya mungkin ya sudah saya jelaskan. Mungkin ada beberapa diet yang belum saya jelaskan efek sampingnya. Tapi kalau seandainya diet sehat itu nggak saya jelaskan efek sampingnya kan. Cuman kan penonton ini maunya instan. Maunya ya, dok, ada nggak cara cepat kurus? Minggu depan saya mau nikahan gitu ya. Padahal mereka kan gemuknya kan nggak seminggu kan, nggak seminggu. Ya tiba-tiba mereka ingin cepat kurus. Nah kemudian juga gimana untuk supaya mereka yang punya pemikiran instan ini bisa berubah? Ya jadi kalau saran saya nih kepada teman-teman yang berpikir, aduh seminggu ini pasti bisa saya ini kan. Itu sebenarnya harus dihilangkan dulu pikiran seperti itu. Karena apa? Karena untuk menjalankan suatu diet agar berhasil, itu harus ada aturan-aturan dan mereka juga harus mematuhi aturan tersebut. Nah, jadi tidak bisa asal seminggu ini dengan ini saya pasti turun nih. Atau ada dapat berita dengan obat ini bisa turun cepat. Itu tidak bisa seperti itu. Karena apa? Nanti justru mereka dampaknya buruk bagi diri mereka sendiri. Justru bukan malah kurus, justru bisa malah berat badan mereka malah justru bertambah. Nah gitu loh. Karena kan kita nggak tahu apa yang obat itu kan kandungannya kan. Kadang seperti itu. Kecuali memang mungkin mereka sudah konsultasi ke tenaga medis ataupun dokter ahli gizi malah. Dokter ahli gizi. Kalau memang benar-benar obesitas yang bagaimana yang punya tindakan ataupun yang harus dengan obat-obatan. Tapi kalau yang obes-obes yang belum ada indikasi bahaya kan masih bisa dengan perubahan pola hidup bertahap. Itu yang utama. Nah terus ada nggak nih di rumah Dokter Ibnu ataupun maksudnya itu di keluarga lah ya, di keluarga orang yang diet? Kalau di keluarga saya sendiri, sepupu saya ada pernah tuh. Jadi dia pernah coba diet, tapi dia dietnya itu diet oatmeal. Oatmeal. Jadi dia coba itu selama 4 bulan. Nah kebetulan sepupu saya tuh pernah juga nonton di channelnya Dr. Sadam. Dicobanya semua diet. Dari diet keto, diet telur, mana yang dia cocok kan. Nah tiba-tiba dia diet oatmeal, dia cocok. 4 bulan dia bisa 20 kilo dia turun. Lumayan banyak. Lumayan banyak. Tapi itu tadi, kalau dia cerita ke saya, apakah hanya diet itu aja? Enggak, dia olahraga juga, istirahat yang cukup. Yang jelas memang harus defisit kalori lah ya. Defisit kalori, nutrisi terpenuhi. Ya nggak malas-malasan cuman ngomongnya diet, tapi kerjaannya makan. Mulutnya kerja kan? Juga kan? Mulutnya kerja juga. Bukan turun kayaknya, nambah berat badan. Nambah, iya. Nah kalau cerita diet oatmeal ini gimana? Jadi ya dia sepupu saya itu dia cerita, jadi dia pagi ataupun malam sarapan paginya dia oatmeal sama buah, malamnya dia juga seperti itu oatmeal dan buah. Kalau siangnya dia tetap makan nasi, tapi nasinya itu dia saya anjurkan kan beras merah. Di beras merah pakai sayur-sayuran dicampurkan biar ada ininya juga kan, mineral, nutrisi. Nah juga lauknya boleh lah, ayam gitu lah, nggak masalah itu. Berarti dikombinasikan. Kombinasi lah ya. Jadi sarapan pagi oatmeal, malamnya oatmeal, siangnya dia bisa makan nasi. Dan nasinya itu beras merah memang yang lebih bagus kan? Ya memang gitu. Kalau namanya asupan sehari-hari itu kan memang bagusnya kan ada karbohidrat, ya. Mau kompleks mau simpek tapi yang bagus kompleks. Terus harus ada protein ya. Protein ya. Boleh dari telur, tahu, tempe, dada ayam, ikan ya kan. Boleh tuh, boleh. Nah, terus juga harus ada vitamin, mineral. Jadi kan walaupun berat badan turun, nutrisi gizinya dapat. Nah, walaupun defisit kalori. Nah, jadi biar teman-teman tahu di rumah, nanti kita buatkan video kayak mana sih menu makannya yang sepupunya Dokter Ican ini.
siapa tahu mau dicoba di rumah. Karena kalau dilihat dari komposisinya ya itu ada gizinya, tapi yang harus diperhatikan memang kalau diet banyak sayur dan buah ya. Nah, nanti siapa tahu nanti bisa kita upload video tersebut. Nanti kita upload di channel YouTube-nya Dr. Ican aja. Oke, boleh. Nah, ya jadi nanti lihat channel YouTube-nya Dr. Ican. Setelah menonton video ini akan kita upload video tentang menu oatmeal. Di video saya juga ada menu oatmeal, mungkin sama atau berbeda nanti kita lihat aja ya. Nanti buat di deskripsinya ya, Dok ya. Nah, nanti kita tulis di deskripsi alamatnya ya. Nah, kemudian itu nih, ada nggak nih pesan-pesan untuk teman-teman di rumah, kayak mana supaya dietnya berhasil? Karena saya bingung nih, banyak teman-teman di rumah dietnya kok banyak yang gagal. Ya. Jadi kalau ini pesan saya kepada teman-teman di rumah supaya dietnya berhasil, pertama itu tadi ada 3. Pertama dia harus niat sungguh-sungguh. Jadi harus niat dulu, memang diet itu dia memang bukan ingin dilihat orang ini, tapi memang untuk kesehatan dia kan. Untuk sehat. Itu yang paling utama loh. Saya diet ini untuk apa? Apakah saya harus ini? Enggak, harus diet untuk sehat. Jadi kita memang kesehatan itu yang utama. Kedua, kita ikutin aturannya. Aturan dietnya harus kita ikutin. Terus yang ketiga, kita lihat misalnya kita kan zaman internet kan, Dok. Jadi gampang nih kalau misalnya di Dokter Sadam nih kan banyak nih channel-channel tentang diet kan. Jadi teman-teman bisa lihat channel-channel dokter yang memang atau ahlinya yang membahas ahli gizi yang membahas tentang diet. Jadi kita lihat nanti kan di sana kan banyak tuh komentar atau yang sudah berhasil. Jadi kita bisa lihat kan mana tahu ada yang cocok. Nah, gitu dong. Ya, ada yang bingung mungkin bisa konsultasi atau dicari di video mereka ya kan, siapa tahu mereka membahas juga tentang yang belum paham ataupun yang masih bingung kan. Jadi seperti itu. Untuk tanggapan Dokter Ican untuk orang-orang yang gagal itu biar semangat lagi, ini gimana nih? Jadi kalau untuk teman-teman yang gagal, mungkin dietnya itu ya kalau menurut saya sih itu tadi kan, mereka harus itu sekali lagi niat mereka harus perbaiki, dan mereka juga harus ini apa ya, maksudnya harus kuat kan ya, jangan sampai nanti udah diet baru sebulan tiba-tiba pingin makan ini itu, lihat makan ini, pingin makan ini, lihat teman makan, pingin makan kan. Jadi itu susah, itu nanti nggak bisa nafsu. Padahal kalau kita ikutin aturan diet, misalnya kita diet buah, sayur, itu udah cukup mengenyangkan loh. Jadi kalau kita tahu istilahnya trik diet yang atau aturan yang benar nih, sebenarnya kita udah cukup, nutrisi kita udah kenyang, kita nggak perlu. Karena makanan-makanan sekarang kan, ya itu tadi maaf dikata dalam tanda kutip ya, kita kan tiap hari kadang nyampah, ya kan, makan ini, makan itu, tapi kita malas olahraga. Nah ini olahraga juga nih, Dok. Jadi makan ini, makan itu, tapi olahraga malas, gerak kurang, tidur-tiduran di rumah. Iya kan? Nah, itu salah satu faktor yang membuat mereka gagal. Ya, karena kurang aktivitas. Jadi bisa aktivitas diri kan, gerak. Yang masuk banyak ya. Iya, yang masuk banyak. Yang keluar sedikit, ya nimbun lah jadinya ya. Nimbun lah. Seperti tabungan. Ibaratnya tadi kan nyampah, dan berarti kan nyampah ya itu susah. Semua mau dimasukkan ya kan. Cita-cita mau kurus. Nah, itu ibaratnya, Dok, kita mau ke bulan naik perahu kan nggak nyampe. Ya, lama ya kan. Lama kan. Lama-lama perahunya tenggelam. Karena berat. Iya. Gitu. Ya, jadi ya mungkin teman-teman nanti kita akan bincang lagi karena waktunya ya lumayan lama ya. Nanti kita akan bikin video selanjutnya, kita tanya jawab tentang Dr. Ibnu. Ya, sekian dulu, sampai jumpa, salam sehat.